Nadia duduk di ruang tamu, tersenyum melihat suaminya, Arman, bercanda dengan anak mereka, Adit. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat sempurna. Arman adalah suami yang penyayang dan bertanggung jawab, sementara Nadia adalah istri yang setia dan ibu yang baik. Setiap orang yang mengenal mereka selalu berkata bahwa mereka adalah pasangan yang ideal. Di mata keluarga besar, terutama orang tua Arman, Nadia adalah menantu yang sempurna. Dia selalu hadir di setiap acara keluarga, membantu mertuanya, dan memastikan rumah tangganya tetap harmonis. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam pernikahan mereka. Namun, semua mulai berubah pada suatu malam. Arman pulang lebih larut dari biasanya. Saat Nadia menanyakan alasannya, Arman menjawab dengan santai, lembur, "Sayang, banyak kerjaan yang harus diselesaikan." Nadia mengangguk, meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman di hatinya. Biasanya, Arman akan memberitahu jika harus pulang larut. Beberapa hari kemudian, saat Nadia sedang mencuci pakaian, dia menemukan sesuatu yang aneh di saku celana Arman, sebuah lipstik berwarna merah tua. Jantungnya berdegup kencang. Dia tidak pernah memakai warna seperti itu. Saat Arman pulang, Nadia mencoba bertanya dengan nada ringan, "Lipstik siapa ini?" Arman tampak terkejut, tapi hanya sebentar. Dia tertawa kecil dan berkata, "Oh, itu mungkin teman kantor. Mungkin tertinggal saat nebeng mobilku kemarin." Nadia ingin percaya. Dia mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut, meskipun perasaan tidak enaknya semakin kuat. Beberapa hari kemudian, kecurigaannya semakin besar ketika dia memperhatikan Arman sering tersenyum sendiri saat bermain ponsel. Setiap kali Nadia mendekat, Arman buru-buru memasukkan ponselnya ke saku atau mengganti layar. Suatu malam, Arman tertidur dengan ponselnya di tangan. Nadia ragu, tetapi dorongan hatinya terlalu kuat. Dia mengambil ponsel itu dan mencoba membukanya. Beruntung, sidik jari Arman masih bisa digunakan. Matanya membesar saat membaca pesan di aplikasi chat. "Sayang, aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Jangan lupa janjimu malam ini, aku menunggu." Nadia merasa tubuhnya membeku. Tangannya gemetar saat menggulir layar, melihat berbagai pesan mesra dari seorang wanita yang tidak dikenalnya. Hatinya hancur. Keesokan paginya, saat Arman bersiap berangkat kerja, Nadia menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kita perlu bicara." Arman menoleh dengan bingung. "Ada apa?" Nadia menunjukkan ponselnya. "Ini apa, men?" Wajah Arman seketika pucat. Dia mencoba merebut ponselnya, tetapi Nadia menahannya. "Jawab aku," suaranya bergetar. Arman terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menunduk. Aku hilaf, Nat. Aku minta maaf." Nadia merasakan matanya panas. "Hilaf?" Suaranya bergetar. "Sejak kapan?" Arman menghela napas panjang. "Baru beberapa bulan. Aku nggak ada niat ninggalin kamu. Aku bodoh. Aku salah. Tolong maafin aku." Nadia menutup matanya, berusaha menahan air mata. Dia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya suara lelah. Dia melihat Adit berlari ke arahnya, tertawa kecil. Hatinya mencelos. Dia tidak bisa langsung mengambil keputusan. Setelah hening beberapa saat, Nadia menarik napas dalam dan berkata, "Aku akan memaafkanmu kali ini, Arman. Demi Adit. Tapi kalau kamu ulangi, aku tidak akan ragu lagi." Arman mengangguk cepat. "Aku janji, Nat. Aku nggak akan mengulanginya lagi." Tapi dalam hati, Nadia tidak sepenuhnya percaya. Dan entah kenapa, firasatnya mengatakan bahwa ini belum selesai. Arman menatap ponselnya setelah Nadia pergi, lalu menghapus semua pesannya dengan wanita itu. Sudah sebulan sejak Arman berjanji untuk berubah. Nadia berusaha mempercayainya, meski hatinya masih menyimpan luka. Setiap kali melihat Arman bersikap manis, ada suara kecil di kepalanya yang bertanya, benarkah dia sudah berhenti? Namun, untuk sementara, semuanya berjalan baik. Arman lebih sering di rumah, lebih perhatian, dan mencoba menunjukkan bahwa dia suami yang setia. Nadia ingin percaya, ingin kembali merasa aman di rumah tangganya. Sampai akhirnya, semuanya kembali retak.
Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Saat masuk rumah, dia tampak gugup. "Maaf, sayang. Tadi ada meeting mendadak," katanya sambil tersenyum. Nadia menatapnya sebentar sebelum mengangguk. "Kamu sudah makan?" "Aku makan sedikit di kantor," jawab Arman cepat, lalu buru-buru menuju kamar mandi. Nadia menghela napas. Dia ingin percaya, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Saat Arman tertidur, Nadia mencium aroma parfum asing di bajunya. Parfum wanita. Jantungnya berdegup kencang. Dia menggigit bibir, menahan diri untuk tidak langsung membangunkan suaminya. Keesokan paginya, Nadia diam saja. Dia mengamati Arman dari jauh, mencari tanda-tanda kebohongan. Hari-hari berikutnya, Arman mulai kembali sibuk dengan ponselnya. Setiap kali Nadia mendekat, dia buru-buru memasukkan ponselnya ke saku. Nadia mencoba bersikap tenang, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Ia merasa Arman kembali menyembunyikan sesuatu. Hingga akhirnya, bukti itu datang sendiri. Suatu siang, saat sedang di kamar, Nadia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Mbak Nadia, saya minta maaf sebelumnya. Saya tahu ini salah, tapi saya pikir Mbak harus tahu bahwa suami Mbak masih sering bertemu dengan wanita lain." Mata Nadia membesar. Tangannya gemetar saat membalas. "Siapa ini?" Beberapa saat kemudian, pesan lain masuk. "Saya teman dari wanita itu. Saya tahu Mbak sudah pernah memaafkannya, tapi dia tidak berhenti. Saya kasihan melihat Mbak dibohongi. Ini buktinya." Sebuah foto menyusul. Dalam gambar itu, Arman terlihat duduk di sebuah kafe, tertawa dengan seorang wanita berambut panjang. Tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Nadia merasakan kepalanya berdenyut. Tangannya mengepal erat. Lalu pesan terakhir datang. "Mereka sering bertemu di tempat yang sama. Kalau Mbak mau bukti lebih, datanglah ke sana malam ini." Nadia menatap layar ponselnya lama. Ada bagian dari dirinya yang ingin mengabaikannya, ingin tetap percaya bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi firasatnya berkata lain. Malam itu, dengan hati yang berdebar, Nadia memutuskan untuk pergi ke kafe yang disebut dalam pesan. Dari dalam mobil, dia melihat ke arah jendela kafe. Dan di sanalah Arman, bersama wanita yang berbeda dari yang sebelumnya. Mereka tertawa, tampak begitu akrab. Arman bahkan menyentuh tangan wanita itu dengan lembut. Hatinya hancur. Nadia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Kali ini, dia tidak akan langsung mengonfrontasi Arman. Tidak akan ada pertengkaran yang sama. Dia menyalakan mesin mobil dan pergi. Cliffhanger. Nadia menatap jalanan malam dengan tatapan kosong. Dalam hatinya, dia berjanji, "Ini terakhir kali aku memaafkan. Jika dia mengulanginya lagi, aku tidak akan tinggal diam." Nadia duduk di kamarnya, menatap kosong ke layar ponselnya. Foto-foto Arman bersama wanita lain masih terpampang di sana. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Sudah 2 kali dia memaafkan suaminya, berharap dia akan berubah. Tapi kenyataannya, Arman kembali mengkhianatinya. Dia menggenggam ponsel erat. Tidak ada air mata kali ini. Hatinya sudah terlalu lelah untuk menangis. Saat itu, pintu kamar terbuka. Arman masuk dengan wajah kelelahan. "Kenapa belum tidur?" tanyanya santai, seolah tidak ada yang terjadi. Nadia menoleh, menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku nggak bisa tidur." Arman duduk di ranjang, merenggangkan tubuhnya. "Aku juga capek banget hari ini. Kerjaan lagi gila-gilaan." Nadia menelan ludah, berusaha menahan amarah yang mulai mendidih di dadanya. Dia ingin bertanya, "Kerjaan? Atau kencan dengan wanita lain?" Tapi dia menahan diri. "Aku lihat tadi kamu sibuk banget di ponsel," kata Nadia pelan, mencoba memasang wajah biasa saja. Arman melirik sekilas. "Iya, banyak urusan kantor." "Kenapa?" Nadia hanya menggeleng. "Nggak apa-apa." Dia tahu Arman berbohong. Dia tahu, karena tadi dia sudah mengecek isi ponsel suaminya saat Arman mandi. Semua pesan dengan wanita itu sudah dihapus. Tapi ada satu yang tertinggal di arsip. "Aku nggak sabar ketemu kamu lagi, sayang. Semalam luar biasa."
Darah Nadia mendidih saat membacanya. Paginya, Nadia bangun lebih awal. Dia menyiapkan sarapan seperti biasa, berusaha bersikap normal. Arman turun dari kamar dengan wajah santai, mencium keningnya seolah tak ada yang salah. Saat mereka duduk sarapan, Nadia berkata pelan, "Nanti malam kamu lembur lagi." Arman menyesap kopinya. "Iya, ada meeting penting. Aku pulang agak malam, ya." Kali ini, Nadia tidak ragu. Dia tersenyum kecil, menatap suaminya dengan dingin. "Baiklah." Dia tidak akan bertanya lagi, tidak akan mencari konfirmasi. Malamnya, saat Arman mengatakan bahwa dia akan pergi lembur, Nadia diam-diam mengikutinya dengan mobil. Dan benar saja, Arman tidak menuju kantor. Dia berhenti di sebuah restoran mewah, masuk ke dalam, dan tak lama kemudian seorang wanita cantik menghampirinya. Mereka saling tersenyum, lalu berpegangan tangan. Nadia merasakan amarahnya mencapai puncak. Dia tidak turun dari mobil, tidak mengamuk di tempat. Tidak. Dia punya rencana lain. Dia mengambil ponselnya, mengaktifkan kamera, dan mulai merekam. Arman tertawa, menggenggam tangan wanita itu, bahkan berani menciumnya di depan umum. Nadia menggenggam kemudi erat. Ini bukan hanya pengkhianatan, ini penghinaan. Dia menarik napas dalam, lalu tersenyum dingin. "Baik, Arman. Kalau ini yang kau pilih, aku juga sudah memilih jalanku." Nadia menutup ponselnya setelah merekam semuanya. Dia tidak akan tinggal diam lagi. Nadia duduk di dalam mobil, menatap layar ponselnya. Rekaman perselingkuhan Arman sudah tersimpan dengan jelas. Setiap gerakan, setiap sentuhan, dan setiap senyum mesra yang Arman berikan kepada wanita lain sudah dia abadikan. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Dia menarik napas dalam. Hatinya masih sakit, tapi amarahnya jauh lebih besar. Dia sudah memaafkan Arman 2 kali. Kali ini, tidak akan ada lagi kata maaf. Saat Nadia pulang ke rumah, Arman sudah lebih dulu sampai. Dia duduk di sofa, memainkan ponselnya seperti tidak ada beban. "Baru pulang?" tanya Arman tanpa menoleh. Nadia menutup pintu pelan. "Iya, tadi aku keluar sebentar." Arman mengangguk tanpa curiga. Seperti biasa, dia mengira Nadia tidak tahu apa-apa. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Dia menatap langit-langit kamar, memikirkan langkah berikutnya. Dia bisa langsung mengonfrontasi Arman sekarang, tapi itu terlalu mudah. Dia ingin Arman merasakan malu, merasakan kehancuran yang dia rasakan selama ini. Lalu sebuah ide muncul di kepalanya. Hari Lebaran. Keluarga besar Arman akan berkumpul di rumah orang tuanya. Saudara, kerabat, dan teman-teman dekat akan hadir. Selama ini, mereka selalu memuji Arman sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab. Nadia tersenyum dingin. Di hari itu, dia akan membuka semuanya. Beberapa hari berikutnya, Nadia bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Dia tetap melayani Arman seperti biasa, tetap tersenyum, tetap menjadi istri yang baik. Tapi diam-diam, dia mempersiapkan segalanya. Dia mencetak foto-foto perselingkuhan Arman, menyimpan rekaman video di beberapa perangkat, dan menyiapkan kata-kata yang akan dia ucapkan di depan keluarga besar. Mira, sahabatnya, satu-satunya orang yang mengetahui rencananya, menatapnya dengan khawatir. "Nat, kamu yakin mau melakukan ini di depan keluarganya?" Nadia mengangguk mantap. "Aku ingin dia malu. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Selama ini, dia bersembunyi di balik citra suami yang baik. Aku akan menghancurkan kebohongan itu." Mira terdiam, lalu menggenggam tangan Nadia. "Kalau itu yang bisa bikin kamu tenang, aku dukung." Hari Lebaran pun tiba. Nadia mengenakan baju terbaiknya, tampil anggun dan tenang. Arman tampak bangga berjalan di sampingnya, menggenggam tangannya seperti tidak ada yang salah. Mereka tiba di rumah orang tua Arman. Semua keluarga besar sudah berkumpul, tertawa dan bercengkerama. Suasana penuh kehangatan. Arman tersenyum lebar, bercanda dengan saudara-saudaranya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Saat makan siang bersama, Nadia berdiri. Semua orang menoleh ke arahnya.
Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, katanya dengan suara tenang, tapi tajam. Arman menoleh dengan kening berkerut. Nadia, ada apa? Nadia mengeluarkan ponselnya, membuka video rekaman perselingkuhan Arman, lalu menekan tombol putar. Di layar, terlihat jelas Arman duduk mesra dengan wanita lain, tertawa, menggenggam tangannya, bahkan menciumnya. Ruangan mendadak sunyi. Ibu Arman menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Ayahnya mengerutkan dahi. Saudara-saudaranya saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Arman membeku di tempat. Nah, Nadia, apa-apaan ini? Nadia menoleh padanya, menatapnya dengan tajam. Ini adalah kenyataan. Kenyataan yang selama ini kamu sembunyikan dari semua orang. Arman berdiri, mencoba merebut ponsel dari tangan Nadia. Tapi dia sudah lebih dulu menyerahkannya kepada Mira, yang langsung memutarnya di layar TV. Sekarang semua orang bisa melihatnya. Arman panik. Nadia, matikan itu. Ini nggak seperti yang kalian pikirkan. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Semua mata tertuju pada layar, pada bukti yang tidak bisa disangkal. Ibu Arman akhirnya bersuara, suaranya bergetar. Arman, ini benar. Arman membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Wajahnya merah padam, antara marah dan malu. Nadia menarik napas dalam. Lalu, dengan suara yang tegas, dia berkata, "Aku ingin cerai." Semua orang terkejut. Arman terbelalak. Nadia, jangan gila. Ini hanya kesalahpahaman. Aku bisa jelaskan. Nadia menatapnya tanpa emosi. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup memaafkan. Tapi kamu mengkhianati aku berkali-kali. Tidak ada lagi yang bisa dijelaskan. Arman berlutut di hadapannya, memohon. Nadia, tolong. Demi Adit. Demi keluarga kita. Tapi Nadia hanya tersenyum kecil. Keluarga apa, Arman? Keluarga yang penuh kebohongan? Aku lebih baik sendiri daripada terus dibohongi. Dia mengambil tasnya, menoleh ke Mira, lalu berjalan keluar dengan kepala tegak. Di belakangnya, Arman masih memohon, tapi tidak ada yang membelanya. Bahkan orang tuanya pun menunduk, kecewa. Nadia melangkah keluar rumah dengan perasaan lega. Dia akhirnya bebas. Sidang perceraian antara Nadia dan Arman akhirnya selesai. Butuh beberapa bulan, tapi akhirnya semuanya berakhir sesuai harapan Nadia. Pengadilan memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepadanya. Adit, putra mereka yang masih kecil, akan tetap tinggal bersama Nadia. Sementara Arman hanya diberi hak kunjungan yang terbatas. Lebih dari itu, hampir semua harta benda yang selama ini mereka bangun bersama kini menjadi milik Nadia. Rumah, kendaraan, dan sebagian besar aset lainnya jatuh ke tangannya. Semua itu karena pengadilan menemukan bukti kuat tentang perselingkuhan Arman yang terus berulang. Arman mencoba melawan. Dia membawa pengacara terbaik yang bisa dia sewa, mencoba berargumen bahwa dialah yang berhak mendapatkan sebagian besar aset. Tapi bukti yang dimiliki Nadia terlalu kuat. Hakim tidak berpihak kepadanya. Saat keputusan akhir dibacakan, Arman hanya bisa duduk diam dengan wajah pucat. Dia kehilangan segalanya, istri, anak, dan harta. Sementara itu, Nadia merasa lega. Ini bukan soal uang atau properti, tapi ini tentang keadilan. Tentang harga dirinya yang telah diinjak-injak selama bertahun-tahun. Setelah sidang berakhir, Nadia menggandeng tangan Adit dan keluar dari pengadilan dengan langkah tegap. Di luar, Mira sudah menunggunya dengan senyuman. "Sudah selesai?" tanya Mira. Nadia mengangguk. "Sudah. Aku resmi bukan istri Arman lagi." Mira tersenyum lebar. "Bagaimana rasanya?" Nadia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan lega. "Rasanya seperti beban besar akhirnya lepas dari pundakku." Dia menoleh ke Adit yang masih menggenggam tangannya erat. Bocah kecil itu belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tapi dia tahu satu hal, ibunya sekarang lebih bahagia. Arman keluar dari gedung pengadilan tak lama setelah itu. Wajahnya penuh amarah, matanya menatap tajam ke arah Nadia. "Nadia, kita bisa bicara," katanya dengan suara rendah.
Nadia menatapnya tanpa emosi. Bicara soal apa? Semuanya sudah diputuskan. Arman menggigit bibirnya, mencoba menahan emosinya. Aku cuma mau bilang, kamu nggak harus mengambil semuanya. Aku juga butuh tempat tinggal, butuh uang. Nadia tertawa kecil, tapi tidak ada kehangatan di sana. Oh, jadi sekarang kamu sadar? Dulu, waktu kamu menghabiskan uang kita untuk wanita lain, kamu nggak kepikiran soal ini. Arman terdiam. Kamu sudah buat pilihan, Arman, lanjut Nadia, suaranya dingin. Dan sekarang kamu harus terima akibatnya. Tanpa menunggu jawaban, Nadia menggandeng tangan Adit dan berjalan pergi. Dia tidak akan lagi menoleh ke belakang. Nadia melangkah menuju mobil dengan hati yang jauh lebih ringan. Ini adalah awal yang baru, hidup tanpa Arman, hidup dengan kebebasan penuh.